Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ketika saya kuliah, saya punya sebuah kejadian yang saya ingat sampai sekarang dan itu saya jadikan sebagai motivasi atau penyemangat saya untuk tetap berjuang apapun keadaannya. Jadi ketika itu saya di kos-kosan dan ingin berangkat ke kampus untuk membayar iuran kampus sebesar kurang lebih 500.000. Saya tidak punya uang sama sekali waktu itu. Saya cuma diem di kosan. Apa yang saya harus lakukan? Saya berpikir seperti itu ya di dalam kosan. Apa yang saya harus lakukan? Sedangkan sekarang adalah pembayaran iuran kampus sebesar kurang lebih 500.000 dan saya tidak punya uang. Terus tidak tahu di dalam diri saya itu mengajak untuk ke kampus seperti itu. Mengajak terus, tidak tahu ya, di dalam diri saya itu seakan-akan bilang, ayo sudah berangkat ke kampus, apa katanya nanti, seperti itu. Apa katanya di kampus, kamu harus berangkat. Kalau kamu di kosan saja, kamu tidak akan memperoleh solusi, tidak akan mendapatkan solusi karena kamu tidak bergerak, cuma di kosan saja. Dan saya berpikir juga, lawang saya tidak punya uang, kenapa saya harus ke kampus? Jadi seakan-akan di dalam diri saya itu berkecamuk. Seperti itu, berkecamuk terus. Terus akhirnya saya berpikir selama kurang lebih 45 menit di kosan antara berangkat atau tidak ke kampus. Sedangkan itu hari terakhir ketika ingin membayar iuran sekolah, kampus ya, perkuliahan, dan saya tidak punya uang. Ini seperti gimana saya tidak paham, si malakama ya. Berangkat ya saya bingung, tidak berangkat tambah bingung. Oke, ketika berkecamuk sampai 45 menit di dalam diri saya, ada yang bilang jangan berangkat. Berbisik, seperti berbisik ya. Jangan berangkat, kamu udah punya uang, ngapain ke kampus? Tapi ada juga yang bilang di dalam diri saya, berangkat saja. Nanti apa katanya di kampus? Berangkat saja dulu. Setelah itu saya berangkat. Saya ambil sepatu, ambil tas, perlengkapan untuk ya perkuliahan ya. Saya berangkat ke kampus. Sampai kampus, saya duduk di resepsionis. Teman-teman mahasiswa yang lain atau jurusan yang lain ya, itu sudah antri untuk membayar uang perkuliahan. Saya cuma duduk di resepsionis. Duduk selama 30 menit. Saya diam saja. Terus saya bilang dalam hati, ya Allah, tadi saya disuruh berangkat ke sini. Apa solusi? Apa pemecahan masalah yang saya akan dapatkan ya Allah? Karena saya yakin setiap orang melangkah itu karena kehendak Sang Maha Kuasa. Setiap orang bertindak karena kehendak Sang Maha Kuasa. Itu digerakkan oleh Sang Maha Kuasa. Saya berpikir seperti itu waktu itu. Saya hanya pasrah, berharap kepada Sang Maha Kuasa. Setelah itu saya berpikir lagi setelah 30 menit, apa yang saya harus lakukan ya Allah? Sedangkan saya mau membayar uang kampus, tidak ada uang. Terus sampean ya Allah menyuruh saya datang ke sini. Ayo ya Allah, hiburannya jangan terlalu lama. Saya bilang seperti itu memang dalam hati, tapi ya. Lama kelamaan teman saya datang. Namanya Lutfi. Dia itu orang Jakarta dan sekarang masih ada di Malang. Menikah dengan teman saya juga dan menetap di Malang. Namanya Lutfi ya, mahasiswa seleting dengan saya. Satu kampus, satu jurusan, satu kos juga. Pernah dulu satu kos berapa, 1 bulan apa 15 hari gitu. Dan si Lutfi ini bilang kepada saya, ngapain Wan? Ini duduk-duduk di sini saja. Saya bilang seperti itu. Saya juga nggak bilang kalau mau bayar iuran kampus karena juga ada uang. Terus teman saya Lutfi ini langsung ke resepsionis bayar uang kampus juga. Dan ketika itu setelah selesai bayar uang kampus, si Lutfi menyamperi saya lagi, nemenin saya duduk-duduk.
Sudah bayar uang kampus Wan? Belum Lut. Oh belum. Nunggu apa belum Wan? Ya sudah jawab cuma tersenyum saja. Tidak ada apa-apa bilang gitu saya cuma. Dan tahu ketika itu Lutfi ini langsung, ayo Daman ikut saya keluar. Lutfi itu ngajak saya ke ATM untuk ngambil uang. Dan Lutfi tanya, berapa Wan yang kamu butuhkan untuk iuran kampus? Saya bilang, ya kurang lebih 500 Lut. Ya sudah ini. Saya kaget. Loh, Lutfi ini tidak ada angin, tidak ada apa, kok bisa ngasih uang untuk membayar biaya perkuliahan saya. Ini Dawan, pakai dulu. Nanti kalau ada rezeki, ya nanti kalau ada rezeki bisa diganti seperti itu. Ya saya mau gimana lagi ya. Saya cuma berpikir mungkin ini yang dimaksud oleh Sang Maha Kuasa ketika menyuruh saya untuk berangkat ke kampus walaupun tidak ada uang sama sekali. Betul itu, tidak ada uang. Jadi saya berterima kasih kepada Lutfi. Terima kasih Lut. Terus saya diantarkan lagi ke kampus dan bayar uang perkuliahan waktu itu. Itu adalah suatu cerita di mana saya berpikir semua orang itu berhak untuk sukses. Semua orang itu berhak untuk kuliah sampai jenjang pendidikan tinggi. Yang penting ada kemauan dan yakin, usaha dan doa. Seperti tadi saya berangkat dari kosan ke kampus itu adalah usaha. Sambil berdoa di tengah jalan, ya Allah kasih petunjuk. Saya tidak punya uang sekali untuk KRS. Jadi seperti itu. Yang Maha Kuasa itu menghibur umatnya seperti itu. Jadi saya setelah itu setelah bayar KRS-an, saya kalau udah keliru ke kampus lagi, ke kosan lagi. Saya berpikir dan menghadap ke langit. Setelah sampai di kosan saya keluar, saya berpikir menghadap ke langit. Terima kasih Allah. Ternyata di luar logika saya dan tidak sangka-sangka Yang Maha Kuasa itu memberi kemudahan dengan perantara teman saya yang bernama Lutfi. Saya masih ingat seperti itu. Jadi untuk Lutfi terima kasih. Mungkin Yang Maha Kuasa perantaranya itu dari teman. Jadi perbanyaklah teman sehingga ada saling bantu-membantu di sana. Dan saya yakin Yang Maha Kuasa pasti membantu kita dengan perantara-perantara yang tanpa kita sadari, tanpa kita pikirkan. Seperti kejadian ajaib dan aneh seperti itu. Ya itu hanya sekedar sharing ya. Jadi bagi siswa dan siswi, jangan putus asa. Apapun itu background kalian atau keluarga kalian, ada yang dari menengah ke bawah, ada yang tidak mampu, semangat terus. Yang penting dua itu, usaha dan doa. Karena apa? Saya sudah ngalami. Saya tidak punya uang 1.000 pun, saya berangkat ke kampus dari kosan untuk membayar iuran. Bayangkan ya, kalau seandainya itu kita berpikir secara masuk akal, secara akal ya, mungkin saya akan berhenti kuliah secara akal. Karena juga saya mau minta di rumah sudah ya, di rumah pas-pasan juga ya waktu itu. Juga sungkan karena sudah pas-pasan di rumah, masa saya mau minta terus seperti itu. Seperti itu. Itu saya masih ingat. Jadi saya berpikir, sampai sekarang saya berpikir, semua orang berhak mengenyam pendidikan sampai tinggi, sampai bangku perkuliahan. Berhak. Dua ya, syaratnya dua, berusaha dan doa, itu saja. Kalau masalah biaya, memang kita harus sabar. Nanti pasti kita akan dipertemukan dan dipermudah oleh Sang Maha Kuasa. Pak Lik saya pernah bercerita, kalau orang mencari ilmu, pasti akan dipermudah oleh Sang Maha Kuasa. Kita usaha saja dan berdoa.
dan yang lainnya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Dan jangan berharap dan sangat berharap kepada orang. Jangan bilang gitu pada saya ketika saya ingin kuliah. Dan memang betul, ketika saya pasrah, saya mengikuti kata hati saya daripada bisikan. Karena ada bisikan, ada kata hati. Yang berbisik kepada saya di kosan untuk jangan berangkat atau untuk menyuruh saya jangan berangkat ke kampus, itu adalah bisikan. Dan hati saya menyuruh saya dengan kuat untuk berangkat ke kampus. Ternyata apa? Sang Maha Kuasa mempunyai rencana seperti itu. Itu ya. Jadi tetap semangat untuk siswa dan siswi. Teruslah cari ilmu sampai tinggi. Saya pun sampai sekarang masih ingin terus mencari ilmu ke pendidikan selanjutnya. Kita saling berdoa untuk siswa dan siswi. Semoga kita dapat memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan tinggi, sehingga kita bisa membangun negara ini dengan sangat maju, dengan cara berpikir yang luas seperti itu. Oke, itu hanya sekedar sharing. Yang intinya adalah jangan putus asa dengan keadaan, karena orang yang kuliah atau mencari ilmu atau sekolah itu bukan karena kaya dengan materi, tapi karena keinginan yang besar. Banyak cerita-cerita yang menjadi motivasi. Banyak teman-teman saya juga banyak. Oke. Yang punya cerita sama seperti saya atau termotivasi dengan kejadian-kejadian yang mereka alami. Oke. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.